Di pagi hari yang panas terik begitu indah, namun hati ini tak tentram ketika mendengar si dia memilih yang lain. Hati ini sangat gundah gulana karena rasa cinta masih besar untuk Kang Boim. Itulah sepenggal cerita tentang kehidupan. Dan namaku Yudi Dewa Terlau. Aku bekerja di Bandung di hotel berbintang 3,5. Dikarenakan aku seorang yang dermawan, rupawan dan menarik, aku pun menyumbangkan setengahnya kepada orang yang tidak mampu. Dan jadilah hotel itu berbintang 3. Singkat cerita, saya bekerja di hotel ini baru 2 bulan. Dan banyak kabar yang daku dengar dari para senior-senior. Katanya banyak kejadian-kejadian aneh di hotel ini. Namun saya hiraukan karena saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Hingga saya bersama senior kebagian kerja di shift malam. Saya bersama senior sedang berada di lobi hotel. Dan saat ini jarum menunjukkan ke arah pukul 11, lebih besar daripada 10. Dan tiba-tiba ada suara telepon berdering dengan nada, "Cak mano ida geli lubang burit tusuk lidi, cak mano ida geli lubang burit tusuk lidi, sakit oi, enak oi, jeng jet, jeng jet, jet." Dan akhirnya senior pun mengangkat tubuh saya dan menjawab telepon. Ternyata kamar 202 meminta tolong untuk membawa air panas ke kamarnya. Akhirnya senior pun menyuruh saya untuk membawa air ke kamar 202 sambil berkata, "Hati-hati bre, di dekat tangga suka ada makhluk yang menampakkan diri." Saya pun menjawab, "Slow we Kang, kamari ge aya juri ku urang tuker tambah jeung rokok 6 batang." Lalu saya pun membawa air panas ke kamar 202. Setelah mengantar, saya pun langsung balik kanan untuk kembali ke lobi. Namun, di tengah perjalanan, saya mendengar suara burung. Burung. Diikuti suara kadal. Kadal. Tapi dipikir-pikir, ini seperti suara harimau menggeram. Dan saya pun tidak menghiraukan suara-suara tersebut. Hingga saya sampai di lobi. Tak lama kemudian senior saya meminta izin kepada saya. Karena dia ingin buang air besar. Saya pun mengiyakan. Tak lama senior saya pergi ke WC. Datang perempuan menggunakan pakaian seperti noni-noni Belanda. Dan dia pun berkata, "Bisa antar saya ke kamar 202 mas?" Lalu saya pun mengantar perempuan tersebut. Hingga di perjalanan, wanita ini mengikuti saya di belakang. Namun di tengah perjalanan ini, saya mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat. Dan seketika bulu pantat saya merinding, bergetar tak beraturan. Langkah saya pun menjadi berat dan kepala saya seperti ada yang mengelus-ngelus. Lalu saya pun melihat ke atas.
Dan saya pun terkejut. Ternyata wanita itu duduk di pundak saya sambil memakan pop mie dan tertawa terbahak-bahak. Sampai memuncratkan dahak ke muka saya. Saya pun mencomotnya karena terlihat seperti gaji sapi. Dan wanita itu pun turun dari pundak saya. Dan dia pun berkata, "Jagalah lisanmu, wahai Kisanak, karena mulutmu tidak tajam namun dapat menyayat hati." Lalu wanita itu pun menghilang di hadapan saya. Dan setelah itu, saya pun berlari ketakutan ke arah WC di mana senior saya berada. Dan setelah kejadian itu, saya sakit di daerah pundak yang diakibatkan oleh sosok wanita jahanam tersebut. Sekian.